Rasulullah dari Rasulullah qala sallu qabla salatil maghrib. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Artinya qabla maghrib salat. Namun memang masih kesempatan. Sana imam datang. Tunggulah imam sebelum menunggu sambil salat qabla maghrib. Qala fi yang berkata liman sya'a. Jadi 3 kali mengatakan sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi. Maka lihat 10 kali selomboklah dengan liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ayat yang disebut para ulama bahwa salat qabla maghrib ini termasuknya sunat yang muakkad. Sunat yang muakkad. Maka sebagian mengatakan salat qabla maghrib adalah termasuk salat ba'da azan. Qarahiyatan ay yattakhidha an-nasu sunnatan. Maka Rasulullah SAW dengan mengatakan liman sya'ani, dia tidak suka bahwa menjadikan akan salat qabla maghrib itu sebagai satu sunnah Rasul maksudnya, menjadi sunat muakkad. Sunat muakkad. Lalu walaupun dia muakkad, namun apabila itu bermaksud untuk menegakkan sunat Rasul sampai sekecil-kecil sesuai kemampuan, akan bernilai bagus, akan bernilai luar biasa kebagusannya. Qala hadatsana Abdullah bin Abdul Yazid, berita pada oleh Abdullah bin Yazid, qala hadatsana Sa'id bin Abi Ayyub. Bercerita pada oleh Sa'id bin Abi Ayyub, qala hadatsani Yazid. Telah bercerita pada oleh Yazid Ibnu Abi Habib, anak daripada Abi Habib, qala sami'tu, aku telah mendengarkan Marsad bin Abdullah al-Yazani, anak daripada Al-Yazani, qala ataitu Uqbah bin Amir al-Juhani. Aku telah datang kepada Uqbah bin Amir al-Juhani. Fakultu, maka saya katakan, ala ujibuka min ibni Tamimin, bukan apakah tidakkah kau suka aku akan membanggakan dirimu daripada Abdullah bin Tamim, daripada Abi Tamim, yarka'u raka'ataini qabla salatil maghrib, ya salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Maka berkata Uqbah, inna kunna naf'aluhu, sesungguhnya kami, kata daripada Uqbah, kami melakukannya juga ala adi Rasulullah SAW, masa Rasulullah SAW. Kultu, saya katakan, apa yang melakukan anak-anak, lalu apa yang mencegah kau untuk melakukan qabla maghrib sekarang? Qala asyughlu, hanya mengadakan diri sibuk, namun tidak engkau melakukan qabla maghrib, kecuali melakukan si gawe itu dalam saksi membahas langsung qabla maghrib bukan aja semuanya maksud ngaji, maksud dalam 6 menit ya maksud dari itu sendiri qabla maghrib. Adapun namun dia tetap paling tidak 6 rakaat. Ini maksud adalah untuk mempercepat mulai mengaji menjelang berjaga mau mengaji. Baru kan ini hadis oleh Abdalu wa Aisyah dan Aisyah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan oleh-oleh daripada keduanya. Anasu zakarahu Anasu wa Aisyah, telah menyebut akan dia oleh Sayyidina Anas dan Aisyah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah reda daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani Ishaq wa haddatsana Yaqub, telah bercerita padaku oleh Ishaq dan telah bercerita pada kami oleh Yaqub bin Ibrahim daripada Ibrahim. Haddatsana Abi, telah bercerita padaku oleh bapakku An Ibn Syahab daripada Ibn Syahab, qala akhbarani Mahmud ibn Rubai, telah bercerita padaku oleh Mahmud bin Rubai Al-Ansari, annahu akala Rasulullah SAW, bahwasanya kala Rasulullah SAW wa akala majatan majhan, bahwasanya telah memberikan pengertian oleh Rasulullah SAW dan ia juga mengunyah akan satu
yang punya di wajhi di hadapannya min bi'rin kanat fi darihi, yaitu dari sebuah sumur yang ada di rumah mereka. Artinya Rasulullah SAW memang memberikan suatu pengertian, lalu Rasulullah SAW justru melakukan suatu isi memberitahukan di hadapan para sahabat, terutama sekali sedang balik wudu di sumurnya, kemudian lalu Rasulullah usap akan muannya, para kasih biasa lah. Faza'ama Mahmud, maka berbilang oleh Mahmud anahu sami'a Itbana, bahwa saya dia mendengarkan Itban bin Malik al-Ansari, bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Wa kana mimman syahida Badran, dan adalah dia termasuk salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW dia berkata, kullu usalli li qaum, aku melakukan salat bersama kaumku di Bani Salim, wa kana yahulu baini wa bainahum, dan adalah dia memisahkan antara aku dan antara mereka. Wa idza wadin sebuah lembah, artinya memisahkan antara aku dan antara kaum itulah sebuah lembah. Idza ja'atil amtaru, tiba-tiba apabila datang oleh hujan kan berarti boleh hujan karena tanah yang di banyak ulur kayu, gelap turun tiba lembah. Fayasyukku, maka menjadi sulitlah alaiya atasku ijtiazu, melewati lembah itu, kibala masjidihim, yaitu menghadap kepada masjid mereka. Pagi itu Rasulullah SAW, maka saya pun datang ke Rasulullah untuk bertanya. Pagi itu Rasulullah SAW mengatakan baginya dari ketuan, ini angkartu basar, sungguhnya aku telah mengingkari penglihatanku. Wa innal wadi alladhi baini, sesungguhnya sebuah lembah yang ada di antaraku, wa baina qaumi, dan di antara kaumku, yasiru, dia banjir. Iza ja'atul amtor, apabila datang hujan, banjir. Fayasukku alayya ijtiazu, maka menjadi kesulitanlah atasku melewati akan wadi itu. Fawaditu annaka ta'ti, maka saya sangat ingin annaka ta'ti, bahwa engkau ya Rasulullah datang. Fatusalli, maka fanusalli min baiti, maka kami akan fatusalli min baiti, maka kau salat di bayan rumahku. Makanan attahiduhu musalla, di tempat kau salat itu saya akan jadikan dia musalla. Di tempat kau salat itu saya akan bangun musalla. Jadi tidak dibalik orang terciptai di awal-awal hadis keterangan tentang Rasulullah, apabila narak sahabatnya baru jadi balinya, tidak mesti sahabatnya. Terus dia menadaman dan balinu mbe tau suka. Dia juga aku sholat, terus saat kejadiannya tempat bersalah terus dalam balinu. Dia tanya kepada Rasulullah SAW, Pakala Rasulullah SAW, kalau sahabat Rasulullah SAW, saya akan lakukan ini. Fagada alaiya Rasulullah SAW, maka berpagi-pagilah atas bila Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah daripadanya. Ba'da mashtad dan naharu, setelah begitu keras terik matahari siang, Fasta'dzana Rasulullah SAW, maka minta izinlah dari Rasulullah SAW, fa'adzintu lahu, maka aku pun izinkan baginya. Fa'adzintu, falam yajlis hatta qala, maka dia tidak duduk sehingga dia berkata, aina tuhibbu an usalli,
Gimana kau suka bahwa aku akan sholat min baitika di sebagian daripada rumah itu. Jadi dalam baliknya ini beda kita ambil suka minta aku sembahyang. Fa'asartu lahu ilal makani, maka aku pun menunjukkan kepadanya ilal makani alladhi uhibbu an usalli bihi, pada tempat yang saya suka untuk saya melakukan sholat padanya. Faqama Rasulullah, maka berdirilah Rasulullah, fakabbaru, maka dia pun takbir sholat maksudnya. Wasafakna wara'ahu, lalu kami pun bersaf di belakangnya, bersaf di belakang Rasulullah. Pasalah kata ini, maka dia pun salat 2 rakaat. Salat apa? Salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak berjamaah caranya, berjamaah. Nah ya sebabnya nanti para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa selaku salat sunat baru terlaksana secara berjamaah. Secara berjamaah. Baik salat sunat disebut syafaat, salat berjamaah, kemudian salat istikharah, salat hajat, salat tasbih, salat duha. Kecuali memang tidak biasa namun sunat rawatib. Biasa melakukan secara berjamaah. Termasuk masih sunat witir selain daripada Ramadan. Apabila tidak misalnya secara berjamaah mungkin baru sunat rawatib. Karena mengkias kepada isi lakuan Rasulullah dibanding para sahabat secara sunat mutlak. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi bayan la taqul dzalika, jangan kau mengatakan begitu, jangan. Ala tarah, tidakkah kau melihat dia qala la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia bertanya bedanya wajah Allah, dia berharap dengan ucapan la ilaha illallah itu mengharap ridha Allah. Jadi bukan munafik dia. Faqala Allah wa Rasuluhu a'lam. Kalau begitu kata laki-laki ini, Allah dan Rasulnya yang tahu. Ama nahnu, adapun kami, fa wallahi ma nara muddahu, adapun kami tidak melihat akan kecintaannya, tidak melihat kecintaannya, wala hadithahu, dan tidak juga melihat pembaruannya, illa ilal munafik, kecuali kepada pemunafikan. Qala Rasulullah SAW, fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sungguhnya Allah mengharamkan api neraka itu atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dalam kitab Irsyadul Ibad Majelis Saniyah disebut bahwa bilang kemis amal selaku umat Islam laporan sore kemis kejauh sifat malaikat, kecuali pahala la ilaha illallah mesal dengan tauhid didarah malaikat dengan kepir kalau la ilaha illallah dia diberi kejauh sifat malaikat langsungnya ngatung diri di Allah Ta'ala, ucapan la ilaha illallah, ngatung diri. Qala musannif rahimahullah ta'ala, qala Mahmud, berkata Mahmud, fahaddath Tuhan kaumah, maka saya ceritakan akan dia pada satu kaum, fihim pada mereka Abu Ayyub sahibu Rasulullah SAW, yaitu sahabat Rasulullah tidak mati pada peperangannya, Allah itu dia yang dia wafat padanya. Itu Abu Ayyub pada peperangan itu wafat. Wa Yazid bin Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah alaihim atas mereka, fi buyutikum, jadikanlah di rumah kalian, di dalam rumah kalian, min salatikum, sebagian daripada salat kalian lakukan di rumah. Maksud apakah ini maksudnya salat sunat atau salat wajib? Umum. Silakan lebih endah laksana sholat. Apakah ini salat wajib atau salat sunat maksudnya? Karena umum maka salat wajib silakan. Karena apa? Karena salat sunat salat sunat
Memang di dalam hadis lain itu afdalu sholati nisaikum fi buyutihinna. Paling afdal salat dengan ini adalah apabila laksana lima lima. Wa afdalu sholati rijalikum fi buyutihim illa al-maktubat. Paling afdal sembahyang dengan mama di Bali kecuali namun sembahyang wajib. Negara di masjid. Negara masjid. Masalah keabdalan. Sehingga sembahyang di masjid itu lebih afdal daripada sembahyang di Bali karena memang masjid ini kan adalah merupakan tempat khusus untuk melakukan sholat. Apalagi agak enggang daripada Bali itu justru langkah-langkah menuju masjid itu menyebabkan kita lebih banyak bertambah fadilah. Nah, kedua, la taj'aluha kuburan. Jadi tidak Bali itu berkubur. Maka harus lebih banyak penggunaan Bali ini adalah untuk beribadah. Banyak berzikir, banyak baca selawat, banyak baca Al-Quran. Agar betul-betul Bali ini adalah sebut Rasulullah baiti jannah. Bali itu adalah jalan untuk mendapat surga. Menurut bahasa Rasulullah SAW. Jadi Bali tengundung berisinya bagus, namun digunakan untuk beribadah maka akan menjadi sangat lemah. Cuma yang disebut bahwa apabila bagus Bali itu harus wajib bahkan berusaha untuk kubur itu lebih bagus kubur daripada Bali. Namun misalnya Bali bangun dan miliaran biayanya, maka kubur dan bangun lebih daripada miliaran. Apa maksudnya? Ini dapat mendekorasi kubur, Quran mesal malangkan kubur-kubur dengan Cina sampai 4 miliar 5 miliar. Jadi kubur sebangun. Jadi itu lalu maksudnya adalah alam barzah. Ada dari taman di antara taman-taman surga. Allah makna daripada ucapan daripada Yahya bin Tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wa tuba liman nala ridallahi qabla ayyadkhulahu. Sangat beruntung dengan isi membangun kuburnya sediman dalam kubur, dan sangat beruntung dengan isi mendapatkan ridha Allah sediman berikannya Allah. Nah, dua-duanya berkaitan. Membangun kubur dengan cara sebagus-bagusnya berarti sekaligus adalah mendapatkan ridha daripada Allah. Kemudian masih berbicara masalah sholat.